dapat dilakukan ya sesuai dengan ketentuan. Pertama adalah aspek teknis, teknis administratif. Lalu yang kedua aspek protokol kesehatan, dan yang ketiga persiapan SDM. Nah, pas pagi kita beberapa jam ya sebelum dimulai itu saya cek keadaannya sudah dalam keadaan siap, dan itu kemudian bukti ya, proses yang saya amati saya pikir cukup bagus ya, cukup tertib, kecuali memang saya lihat di sana yang di depan itu ya, tempat para pengantar pendukung datang itu masih ada kerumunan. Saya kira ini yang di depan, karena kegiatan mengumpulkan atau mengundang orang ini kan bukan cuma ini ya, nanti akan terjadi lagi. Nah, yang masih ada kerumunan kecil itu saya kira ke depan harus seperti ini. Menjadi bagian dari evaluasi Pak ya? Iya. Kerumunan tadi memang kedatangan ini berbeda ya, dengan tahun sebelumnya karena harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau secara teknisnya begitu Pak, soal tadi ya, soal mulai penyerahan dokumen terus kemudian pengecekan dokumennya begitu, seperti apa Pak? Ya, kebetulan tadi kan saya dulu berdampingan dengan Bawaslu Provinsi ya, dan kami monitor bersama-sama sambil juga ngobrol, sambil juga melihat bersama begitu, mengamati. Saya khawatir ada hal-hal prosedural, hal-hal teknis yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, baik dari rekan Bawaslu maupun saya sendiri, saya kira prosedur yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal teknis dan mekanisme pendaftaran, saya lihat tidak ada masalah, cukup bagus. Jadi pemeriksaan dokumen juga diawasi langsung oleh teman-teman Bawaslu mereka. Lalu kemudian protokol kesehatannya juga diterapkan. Jadi secara umum saya kira cukup baik lah, kecuali tadi yang saya sebutkan memang di beberapa tempat di depan ya, bukan di ruangan, memang masih ada kerumunan orang yang ke depan. Saya kira harus lebih ditertibkan ya. Tidak terlalu banyak kerumunan begitu, karena ini bagaimanapun bagian dari upaya kita untuk memastikan tahapan ini berjalan secara baik, bukan hanya aspek kepemiluannya, tapi juga aspek pemenuhan standar protokol kesehatan. Ya. Itu tadi evaluasi dari Bapak Haji Agus mengenai pendaftaran bakal pasangan calon Bupati tahun 2020, yang intinya memang harus selalu menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Sedikit menyinggung Pak, kebetulan kan Bapak di Dandim Pak ya, terkait data pemilih. Kemarin kan sudah dilaksanakan namanya pleno ya di tingkat PPK. Nah, nanti kan juga dilaksanakan di tingkat kabupaten ya, di Tangerang gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak ingin sampaikan, berpesan seperti apa begitu terkait data pemilih ini Pak? Oke. Pertama saya kira saya ucapkan terima kasih dulu nih ke teman-teman para penyelenggara badan ad hoc, terutama PPDB yang sudah melaksanakan kegiatan coklit secara baik ya. Bukan hanya berkaitan dengan teknik coklitnya, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan. Dan itu terbukti bahwa sampai tanggal 13 Agustus kegiatan coklit yang kurang lebih 1 bulan itu alhamdulillah tidak ada kabar di antara teman-teman PPDB atau masyarakat yang didatangi kemudian terpapar COVID. Jadi artinya ini membuktikan komitmen kita KPU sebagai penyelenggara untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga dari potensi pemaparan COVID itu sudah kita buktikan. Dan ini tentu saja merupakan bagi kita ya, bagi kami sebagai penyelenggara, ini adalah prestasi yang harus dipertahankan. Oleh sebab itu dalam kegiatan-kegiatan serupa ya, sejenis yang mengumpulkan banyak orang, mengundang banyak orang di dalam ruangan-ruangan, ini saya kira tetap harus diberlakukan. Yang kedua, saat ini proses pemutahiran data pemilih itu sudah sampai pada tingkat perapihan hasil pleno rekap di PPK. Nah, nanti sekitar tanggal 12 atau 13 saya kira ya, atau tanggal 14 terakhir, nanti akan ada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tentu termasuk Kabupaten Pandeglang. Nah,
setelah pleno rekap nanti seluruh hasil proses berjenjang coklit kemudian disusun jadi DPHP di PPS, direkap di PPS dan PPK lalu kabupaten itu nanti akan jadi DPS, daftar pemilih sementara. Nah DPS ini nanti kan akan diumumkan kepada masyarakat. Nah himbauan kita ya, himbauan kami kepada masyarakat bahwa nanti akan ada satu ruang waktu ya kurang lebih seminggu kalau tidak salah DPS itu akan diumumkan. Nah ini adalah kesempatan kepada masyarakat, terutama tentu saja masyarakat dewasa yang sudah memenuhi hak pilih, memenuhi syarat sebagai pemilih, agar secara proaktif memantau DPS itu. Ya. Nah kalau misalnya ditemukan dirinya sebagai pemilih belum masuk, segera lapor. Lapor kemana itu Pak? Ya ke PPS, ya kemudian ke tidak ke PPDP ya, karena PPDP sudah berakhir. Laporlah ke PPS atau PPK atau mungkin juga bisa langsung ke KPU Kabupaten Pandeglang. Termasuk misalnya ada saudara, kerabat, tetangga gitu ya yang sudah bersyarat tapi belum masuk, dilaporkan juga. Bahkan kalau ada pemilih yang elemen datanya keliru, misalnya seharusnya namanya Agus Sutisna tertulis Agus Sutisno kan keliru kan? Nah itu boleh dilaporkan. Nanti DPS ini akan kita perbaiki berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Lalu kemudian setelah direkap ulang ya hasil perbaikan itu nanti diplenokan dan kira-kira bulan Oktober awal ya, kalau nggak salah sekitar awal Oktober itu akan menjadi DPT daftar pemilih tetap untuk pemilihan 2020. Ya, itu pesan Pak Haji ya. Jadi kalau misalkan masyarakat Pandeglang yang sudah mempunyai hak pilih kemudian belum terdaftar, usah khawatir, masih ada waktu. Khawatir ya. Ini masih ada waktu, tinggal nanti laporkan saja betul ya ke TPS, ke PPK ataupun ke KPU langsung boleh ya gitu. Nah, ya mengingat waktu juga semakin sore ini ya kita akhiri saja. Tapi sebelum itu saya ingin Pak Haji Agus ini memberikan pesan dulu Pak ya kepada masyarakat Pandeglang terkait pemilihan Bupati dan Bupati Pandeglang tahun 2020 ini. Oke, saya kira dua saja ya. Pertama buat teman-teman penyelenggara bahwa ini kan momentumnya dalam rangka pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, satu hal yang penting untuk kami sampaikan ya terus-menerus kepada para penyelenggara teman-teman di kabupaten kota sampai di PPKPS agar protokol kesehatan betul-betul dijaga. Ya, karena saat ini seperti kita lihat sejak pembukaan pendaftaran kemarin itu kan di banyak tempat terjadi dianggap gitu ya banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Saya ingin teman-teman penyelenggara di Kabupaten Pandeglang dapat menjaga itu karena kegiatan seperti ini kan masih akan terus berlangsung. Nanti akan ada penetapan pasangan calon, akan ada pengundian nomor urut gitu ya, dan ini pastinya kan akan mengundang banyak orang. Ya. Nah, karena itu sekali lagi kepada para penyelenggara tolong dijaga betul. Ya, biar mari kita pastikan baik proses elektoral, proses teknis kepemiluan kita lakukan dengan baik. Pada saat yang sama protokol kesehatan juga dapat kita terapkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, itu masyarakat sudah pasti sekali lagi kami tidak akan henti-hentinya untuk menghimbau masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk secara proaktif ya ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemilihan 2020 ini. Ada banyak jalan saya kira yang bisa dilakukan selain tadi ya terkait data pemilih, misalnya kalau belum terdaftar jangan pasif lah, segera laporkan ke teman-teman penyelenggara. Kemudian kalau ada di antara para penyelenggara kita yang kelihatannya ini rasa-rasanya kok seperti kurang netral misalnya ya, boleh silahkan dilaporkan. Tetapi kami sih lebih berharap laporan pengaduan itu memang dimaksudkan untuk memperbaiki. Ya, jadi jangan sampai seperti di pemilu 2019 kemarin kan kita ada pengalaman ketemu satu kasus bukan dilaporkan misalnya ke Panwas, ke Bawaslu, dilaporkannya ke Medsos. Ya. Nah, artinya padahal hanya satu kasus, akhirnya menjadi gaduh ramai di Medsos, kasusnya nggak diselesaikan. Gitu. Padahal seharusnya ketika ada masalah kasus itu yang diselesaikan. Nah untuk diselesaikan maka silahkan laporan ke Bawaslu, bahkan juga bisa dilaporkan ke kita ya untuk kita perbaiki bersama-sama. Jadi ada banyak jalan bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, mungkin juga jadi pemantau ya dan lain-lain. Dan tentu saja puncak keterlibatan itu nanti pada tanggal 9 Desember. Kita berharap tidak usah khawatir, tidak usah ragu.
KPU sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bukan hanya pesta demokrasi yang bisa dilakukan dengan baik, tetapi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga, insya Allah kita siapkan dan kita pastikan bisa terjaga. Terima kasih Pak Jagus, sangat luar biasa sekali. Jadi jangan lupa tanggal 9 Desember tahun 2020, tepatnya hari Rabu ya. Rabu, silakan datang ke TPS, gunakan hak pilihnya dengan baik untuk masa depan Aneka, gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Jagus atas dengan jari pada kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.